Hai, video ini dibuat oleh kelompok 1 yang beranggotakan Dwi Putriani, Abdul Hadi, Mai Sinta Samosir, dan Sabto Hadi Agusman. Baik, di video ini kami akan menunjukkan cara membuat tabel distribusi frekuensi dengan acuan normal dari Google Form atau kuesioner yang sudah kelompok kami buat dan sudah kami sebarkan sebelumnya. Agar mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai. Baiklah, hal yang harus dilakukan pertama adalah membuka kuesioner yang sudah dibuat. Pastikan kuesioner tersebut sudah diisi oleh responden agar kalian bisa membuat tabel distribusinya. Karena di sini kita memakai data dari kuesioner yang sudah diisi oleh responden. Nah, di sini kelompok kami sudah menyebarkan kuesioner dan sudah diisi oleh beberapa responden. Jadi, mendapatkan data untuk nantinya akan dibuat tabel distribusi frekuensi. Oke, selanjutnya klik responses, lalu klik icon hijau ini untuk melihat respon di sheet. Selanjutnya akan diarahkan ke sheet Google. Hal berikutnya yang harus dilakukan adalah mengklik menu file, maka akan muncul opsi seperti ini. Klik opsi download, pilih format, downloadnya itu di Microsoft Excel. Maka kalian sudah mendownload data dari responden yang sudah mengisi kuesioner kalian. Hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah kalian harus membuka file yang barusan kalian download. File tersebut berformat Excel. Setelah itu, maka tampilannya seperti ini. Tampilan Excel-nya akan menampilkan data sesuai dengan kuesioner kalian. Lalu, agar mempermudahkan kalian, ubah setiap nama pertanyaan tersebut menjadi kode seperti untuk pertanyaan pertama jadi P1 atau Q1. Nah, selanjutnya kalian jumlahkan data tersebut menurut per respon seperti ini. Lalu untuk jumlah di bawahnya, kalian hanya perlu menarik tanda hitam plus ke bawah seperti ini. Hal ini bertujuan untuk mempermudahkan kalian. Selanjutnya kita move ke main course kita pada video ini, yaitu membuat tabel distribusi frekuensinya. Baik, di sini kami sudah memiliki acuan untuk tabel distribusi frekuensinya, yaitu seperti yang ditampilkan di layar. Jadi untuk kategori sangat setuju itu memiliki kelas interval lebih besar dari median ditambah standar deviasi, sedangkan untuk setuju yaitu median sampai dengan median ditambah standar deviasi. Untuk tidak setuju itu median dikurang standar deviasi sampai dengan median. Untuk sangat tidak setuju lebih kecil dari median kurang standar deviasi. Langkah selanjutnya kita harus mencari mean dan standar deviasi dari data kita. Untuk mean, kalian bisa gunakan fungsi average seperti ini. Terus masukkan jumlah awal sampai jumlah akhir. Lalu enter. Selanjutnya, untuk standar deviasi, kalian gunakan fungsi stdev. Masukkan lagi jumlah awal sampai jumlah akhir. Lalu enter. Untuk median tambah standar deviasi, kalian cukup menjumlahkan median dan standar deviasi menggunakan operator tambah. Enter. Lalu untuk median dikurang standar deviasi, lakukan hal yang sama, yaitu bedanya menggunakan operasi pengurangan. Min dikurang standar deviasi, enter.
Nah, jadi kita sudah mendapatkan nilai dari interval kelas yang kita butuhkan. Langkah berikutnya, kita hanya perlu memasukkan nilai tersebut ke dalam kolom kelas interval di tabel distribusi frekuensi. Yang untuk sangat setuju ini lebih besar dari min ditambah standar deviasi. Berarti 70,11. Untuk setuju, min sampai minnya ada 60,49 sampai min ditambah standar deviasi 70,11. Untuk tidak setuju, min dikurang standar deviasi sampai min. Untuk sangat tidak setuju yaitu lebih kecil dari min dikurang standar deviasi. Lebih kecil dari min kurang standar deviasi yaitu 50,86. Nah, selanjutnya untuk frekuensi. Kita menggunakan insert function yang di sini. Caranya dengan mengklik insert function, lalu pada kategori di sini kalian pilih statistical, lalu cari count if with s. Lalu untuk kriteria ranknya, kalian masukkan jumlah dari rank jumlah awal ke akhir seperti ini. Untuk kriterianya, masukkan kelas intervalnya. Jadi di sini kelas intervalnya lebih besar dari 70,11. Lalu bisa klik OK atau Enter. Nah, frekuensinya dapat. Nah, selanjutnya untuk frekuensi kedua yang memiliki kelas interval yang memakai rank, kita tetap menggunakan insert function yang sama dengan kategori statistikal juga, dan fungsinya yaitu count if with s. Yang ini klik OK atau Enter. Nah, di sini karena memiliki rank untuk kelas intervalnya, jadi kita mengisi kriterianya 2 kali. Kriteria rank 1 tetap sama, yaitu rank dari jumlah dari awal sampai akhir. Jumlah awal sampai akhir bisa blok seperti ini. Untuk kriterianya lebih besar dari 60,49. Kriteria rank kedua yaitu sama, rank dari jumlah awal sampai akhir. Untuk kriteria 2, itu rank kedua dari kelas interval yang ingin dicari. Berarti lebih kecil dari 70,11 kalau di sini. Selanjutnya klik OK atau Enter. Nah, lakukan hal yang sama untuk frekuensi selanjutnya. Berikutnya untuk persen, kalian harus menjumlahkan frekuensi kalian terlebih dahulu. Nah, baik, langsung kita mulai saja. Zoom. Nah, untuk persen pertama, kita bisa menghitungnya dengan cara frekuensi pertama dibagi dengan jumlah frekuensi dikali dengan 100. Nah, hasilnya untuk persen kedua, jumlah frekuensi kedua dibagi jumlah frekuensi dikali 100. Nah, selanjutnya juga tetap sama, yaitu frekuensi ketiga dibagi jumlah frekuensi dikali 100. Hal yang sama juga untuk semuanya.
sekarang tabel distribusi frekuensi kalian sudah jadi. Lalu kita bisa menginsert diagram seperti ini. Blok kategori, blok frekuensi, dan blok untuk persen. Klik menu insert. Nah, di sini saya ingin menampilkan diagram pie. Jadi saya milih pie. Nah, seperti ini. Kalian hanya perlu cari layoutnya yang kalian inginkan. Baik, saya ingin menampilkan ini. Nah, seperti ini. Baik, sini bisa dilihat diagram pie dari tabel distribusi frekuensi yang sudah kita cari. Nah, sekian yang dapat kami jelaskan. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.